diketahui antara Ibrahim dan Abraham itu pun juga tidak sama. Sama sekali personal yang berbeda. Pakai data, Ya? nanti saya bilang itu sama. Ya, jelas. Data. Abraham, anak yang akan dikurbankan adalah Ishak. Ibrahim, anak yang akan dikurbankan adalah Ismail. Berbeda bukan? Abraham, bapaknya namanya Terah. Ibrahim, bapaknya namanya Asar. Nah, sekarang kita uji keakuratan. Kan banyak sekali perbedaan-perbedaan tersebut. Iya kan? Kita uji keakuratan sumber. Kalau Abraham, gitu. Ya kan? Boleh. Kenapa? Ya, jadi sudah berbeda personelnya. Kalau begitu kita uji keakuratan sumbernya kan. Iya, maka dari itu Quran kita perjanjian lama itu disebutkan anak tunggal. Anak tunggal itu Nabi Ishak tak pernah mengalami status anak tunggal itu. Itu aja nanti topiknya kapan-kapan. Kalau kebenaran itu akan menjawab dari buku kitab suci itu sendiri. Jadi tidak mengambil kitab suci lain. Oke? Nah, sekarang kita kembali dulu kepada topik supaya nanti di lain waktu Bang Edis mungkin akan bikin sesi seperti ini. Makanya kita uji keakuratan sumber data itu kan dari dalamnya kan. Kalau di Al-Qur'an bisa, boleh nanti boleh. Kang Edis bisa share screen, googling bukan tampilan ayat. Surat Al-Furqan ayat 53. Pertemuan dua air laut. Share screen, googling, tolong Kang Edis. Bang Rey, sebetulnya bukan orang Islam yang merasa ragu, Bang Rey. Jadi sebetulnya dia yang merasa ragu dengan kedatangan Al-Qur'an gitu. Karena orang Islam itu nggak perlu memerlukan kitab-kitab mereka. Udah jelas. Begini, kita bahkan tidak diajarkan adanya nabi lagi. Kita tidak diajarkan adanya Al-Qur'an. Bahkan sejak 1400 tahun yang lalu itu mereka sudah menyerang kita. Jadi akhirnya apa? Akhirnya apa? Mereka meminta pengakuan dari agama lain, padahal kita tidak pernah membicarakan agama yang lahir 6 abad sesudahnya. Kita nggak tahu ada agama apa. Kita percaya cuma Kristus ada terakhir. Jadi tiba-tiba datang. Itu kan pendapat Anda. Nah, itu kan pendapat. Iya, memang begitu, makanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 1400 tahun yang lalu mereka sudah menyerang kita. Tidak bisa. Karena apa? Kita ada lebih dulu. Kita ada lebih dulu, kemudian kita diserang. Iya kan? Coba tanggapin dulu. Coba tanggapin dulu yang dari saya tadi. Siapa yang menyerang? Anda mau coba lihat. Anda bilang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib karena apa? Karena mengikuti Al-Qur'an. Iya. Kan nggak boleh. Sedangkan kita yang ya itu kan menurut kalian, menurut kita kan berbeda. Makanya jangan bisa dibuktikan sekarang juga nggak sama. Kang Edis tolong share screen, googling. Netizen juga bisa ya mengecek keakuratan Al-Qur'an di surat Al-Furqan. Googling atau YouTube kata kunci pertemuan dua air laut. Ada ayatnya di situ 1400 tahun lebih yang lalu. Ya. Oke, Mas Rey, kita kembali lagi ke topik. Pertemuan itu apa sih, Bang Rey? Saya mengerti apa maksud Pak Nebukadnezar. Pak Nebukadnezar mengatakan itu coba lihat sumber-sumber sebelumnya. Cerita yang lahir belakangan itu 700 kemudian mana lebih dipercaya daripada sesuatu cerita yang terjadi pada event yang diambil begitu. Jadi kita lebih nalar begitu. Jadi kalau kita hanya sekedar itu di Al-Qur'an, itu di buku telepon, ya itu bukan suatu dalil begitu. Makanya saya tadi bertanya, kenapa diisi di Alkitab Perjanjian Lama itu tertulis anak tunggal di sana kok yang disebut. Nah, mari saya jawab untuk apa ya, cepat ya. Di sana istilah anak tunggal itu jangan artikan sebagai hanya suatu anak sulung. Bukan, di sana tunggal itu adalah anak tunggal perjanjian. Jadi jangan hanya itu adalah maksud. Jadi makanya kalau baca Alkitab itu siapa yang punya tanah itu, tanya dulu orang Yahudi. Orang Yahudi di sana tidak mengatakan Ismail itu anak tunggal. Karena apa? Karena di sana dimaksudkan tunggal itu adalah tunggal perjanjian. Perjanjian antara Abraham dengan Allahnya melalui Sarah. Bukan melalui Hagar. Di situ.
Jadi jangan Anda lihat hanya dari Quran, dari buku orang yang menuliskan itu adalah orang Yahudi. Begitu. Jadi kita harus lihat komentarinya orang Yahudi mengenai Ismail, Isa itu bagaimana gitu. Jadi jangan cerita itu keluar abad ke-7 padahal eventnya itu jauh dan merupakan bagian cerita dari bangsa Israel begitu, bukan bangsa Arab. Itu maksud Bang Nebukadnezar tadi itu. Ada Bang. Ini Alkitab bahasa Indo kan, produk dari LAI, penerjemahannya sesuai KBBI tentunya kan. Dari Biblos ke Bible lalu ke Alkitab. Menerjemahkan sesuatu dari bahasa Ibrani dan Yahudi tidak salah. Bahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu karena apa? Untuk memudahkan penerimaan firman Tuhan kepada tiap-tiap bangsa yang berbeda bahasa. Dan tiap-tiap ilmu yang mereka dapatkan pada masing-masing orang di berbagai bangsa. Tunggal? Ada yang bisa berbahasa, ada yang tidak bisa berbahasa. Anak tunggal satu-satunya dari Sarah. Karena itulah makanya menurut kronologi itu bukan karena itu adalah karena anak pertamanya adalah Hagar. Hagar itu adalah anak budaknya si Sarah. Jadi bukan itu anak perjanjian. Anak perjanjian itu adalah Isaac. Makanya dikatakan adalah anak tunggal dan anak sulung dari Sarah sebagai anak perjanjian. Jadi masalah anak tunggal itu bukan artinya tunggal si Abraham memang punya anak lebih dari satu, iya benar. Tapi yang dimaksud dengan tunggal di sana adalah anak tunggal perjanjian. Karena itu apa? Karena itu ada hubungannya dengan nanti adalah masalah anak tunggal perjanjian yang dikorbankan begitu. Adalah misalnya dalam hari ini Mesias itu sendiri. Jadi jangan dicomot konteks dari sana sini tanpa melihat apa sebetulnya alur ceritanya begitu Pak. Saya tambahkan dikit ya dengan yang Pak Dandrem sampaikan tadi kepada Pak Ri, boleh ya saya tambahkan. Jadi di sini sebetulnya juga bukan Pak Dandrem. Bukan Dandrem. Dandru, kalau Dandrem main lagi. Dandru, sorry. Pak Dandru, sorry Pak Dandru ya maaf. Saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya dalam kisah ini juga suatu pengajaran buat kita yang maknanya kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan Allah yang sebenarnya itu kita tidak bisa berbuat dengan kemauan kita sebagai manusia. Dan pada waktu itu Abraham mengambil keputusan untuk mengambil Hagar sebagai ininya untuk mendapatkan anak. Itu adalah cara pandang manusia dengan kedagingannya Abraham, bukan dengan cara pandangnya Tuhan. Jadi di sini pengajaran sekali buat kita. Apa yang dipikirkan manusia, rancangannya manusia belum tentu sesuai dengan rancangannya Allah atau Tuhan itu sendiri. Kita boleh merancang. Manusia boleh merancang seperti Coba Abraham. Tampilin ayat itu anak tunggal Abraham itu, tapi tak tertulis ayat anak tunggal Sarah ya, anak tunggal Abraham. Coba share screen, tolong. Sebentar, Pak Pare. Iya, sambil gini, penjelasan sambil tunjukin data ayat itu dong. Yang saya tambahkan tadi, Pak Ari mungkin bisa menangkap ya. Jadi di satu sisi, pada waktu itu Abraham melakukan apa yang dianggap baik menurut dia sebagai manusia. Tetapi rancangannya Abraham itu bukan rancangannya Allah. Anak perjanjian itu yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Ishak, bukan sesuai dengan seperti apa yang Abraham pikirkan, atau Sarah yang pikirkan. Sebenarnya apa yang Hagar lakukan terhadap Abraham kan itu atas sarannya Sarah. Sarah berpikir, mungkin nggak apa-apa lah, sudah masa tuanya, mungkin Hagar bisa memberikan keturunan. Nah, kalau di Islam begini, kalau di Islam begini. Itu cara pandang, sebentar Pak Ari. Itu cara pandangnya manusia. Itu cara pandangnya manusia. Jadi di sini kita bisa mengambil poligami di Islam harus ada izin istri pertama seperti Milah Ibrahim ini. Sebentar Pak Ari. Istri pertama mempersilahkan. Sebentar Pak Ari. Di sini itu bukan mengajarkan tentang poligami atau sebagainya, bukan. Tapi di sini mengajarkan kepada kita sebagai manusia, kita boleh berpikir dengan cara manusia, tapi belum tentu itu adalah cara pikir atau rancangannya Tuhan Allah yang sebenarnya. Pengajaran itu yang diberikan kepada kita. Gitu. Jadi di sini banyak berpikir, saya bisa melakukan ini, tapi Tuhan Allah Yahweh sudah mengajarkan kepada kita, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganmu jauh dari rancanganku. Nah, inilah rancangan apa ketentuan yang Abraham lakukan, sehingga sampai saat ini,
sampai saat ini saya lakukan. Saya katakan sorry. Sampai saat ini kita masih melihat efek atau hasil apa yang telah Abraham perbuat pada masa itu. Ini saya sampaikan. Sehingga kaum Kedar, kaum Nebayot adalah menjadi kaum keledai liar yang sampai saat ini saling memusuhi satu sama lainnya. Padahal mereka saudara. Meskipun tiri ya, tapi saudara. Meskipun tiri. Jadi inilah pelajaran yang harus kita ambil, pengajaran yang harus kita ambil dari pengajaran di Alkitab. Bukan masalah poligami, bukan karena Bapak Abraham boleh sudah seizin dengan Sarah dia berpoligami. Itu bukan, itu di luar konteks. Yang konteks ini adalah konteks pengajaran. Kira-kira demikian yang saya sampaikan, Pak Rey. Definisi anak tunggal apa menurut Anda kalau gitu? Oke, baik. Saya tambahin dulu. Re, kemarin udah saya jelasin belum sama kamu yang masalah ini, Re? Anak tunggal ini, Re? Belum? Yang bagaimana? Hah? Belum saya jelasin? Udah apa belum? Atau salah bukan orang lain? Atau belum, kamu? Anda belum pernah menjelaskan. Anda sering membahas Al-Quran. Saya jelaskan. Saya jawab ya, saya jawab. Jadi gini, Re. Saya tampilkan ayatnya sama kamu, Re, ya. Biar kamu nggak bolak-balik sih terus ya. Ini suara burung siapa ya? Di sini, oke, saya mau di atas genteng ini terbang malam. Oh, oke. Jadi gini, Re. Ini kan yang kamu maksudkan? Firman-Nya, ambillah anakmu. Nah ini, yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Dari apologi teman-teman Muslim menuduh ayat ini, kata Ishak ini, banyak yang ngomong dari mereka ini ayat sisipan. Ya kan? Kenapa? Mustahil anaknya Abraham itu dibilang tunggal karena anaknya dua. Ishak itu anak yang kedua. Anak yang pertama itu adalah Ismail. Maka kata-kata anakmu yang tunggal itu pasti merujuk kepada Ismail. Karena anaknya Abraham yang waktu masih satu itu hanya Ishak, hanya Ismail. Jadi kalau ada Ismail, ada Ishak, mustahil Ishak itu dikatakan anak yang tunggal. Bukan begitu, Re, tuduhanmu? Ya, dan itu terbukti sampai sekarang ajaran kurban penyembelihan hewan kambing. Nah, Re, sebentar. Bang Edis, itu saya ada posting hadits ya, bahwa itu adalah Ishak bukan Ismail. Oke. Mantap, bisa dibuka. Sebentar Bang Dadro, saya jelaskan dulu. Re, inilah saya bilang ya, kalau baca Alkitab itu dibaca dari awal sampai habis biar kelar bacanya. Saya tanya sama kamu, Re. Waktu dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih. Saya mau tanya sama kamu. Ini peristiwa Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu ini terjadi ketika Ismail dan emaknya Hagar masih ada di rumah Abraham nggak? Saya tanya dulu sama kamu. Enggak, sebab di Islam itu menceritakan. Re, saya nggak ngomong masalah Islam di sini. Kamu bilang kita di sini bahas Bible. Kamu bertanya kan, jawabanku berdasarkan ajaran yang saya pahami dong. Saya nggak mungkin ngarang jawaban itu. Iya kan? Ada pegangan kitab dalam hidup. Ya, ini yang saya bilang tadi, kita debat kusir. Gini loh, Re, kalau kamu baca Bible, peristiwa ketika ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal ini terjadi ketika Hagar dan Ismail itu sudah tidak lagi bersama dengan Abraham karena sudah diusir oleh Sarah. Diungsikan ya, bukan diusir. Diusir, kok diungsikan gimana sih? Iya, pemahaman kami diungsikan, dipindah. Iya, oke lah, kita nggak usah berdebat di situ. Gini, Re, saya kasih kamu contoh gini, Re. Re, kamu saya kasih contoh. Keimanan. Re, dengar dulu. Kamu saya kasih contoh biar kita nggak debat kusir. Ya, saya itu kalau benar kan saya katakan iya, kalau iya. Iya. Kalau tidak, saya nggak mau maksa kamu. Saya cuma akal pun gitu, pasti jujur. Akal sehat pasti jujur. Baik. 3 kali 3 kalau sama dengan 6, akal otomatis menolak. Anda semua bisa merasakan itu pasti. Ya, makanya kamu dengarkan dulu biar saya jawab. Siap. Ya. Menghargai tuan rumah, salam NKRI. Oke, saya jawab ya.
Kalau kamu punya istri, dari istrimu yang satu itu, kamu punya anak satu. Kemudian kamu ngambil satu istri lagi. Kemudian dari anak istrimu yang kedua ini, dari istri yang kedua ini, kamu punya anak satu juga. Satu ketika, istrimu yang pertama itu marah dan cemburu, sehingga menyuruh istrimu yang kedua dan anaknya itu diusir. Karena kamu menuruti permintaan istrimu yang pertama, kamu usir istrimu yang kedua dan anaknya itu. Usir, nggak tahu kemana. Udah kawin lagi dia dengan suaminya. Pertanyaan Bukan saya sama usir, kamu, Re. bukan mengusir karena kemauan istri pertama ya, demi kebaikan. Re, Yang kamu nggak usah ke situ dulu, Re. Re, makanya kamu demi nggak usah kedamaian. ke situ dulu, biar kamu tahu maksudnya anak yang tunggal. Ya. Sekarang posisinya, kamu di rumah, istrimu tinggal satu, anakmu tinggal satu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya punya rumah dua itu, bukan di rumahku satu saja. Waduh, kamu susah banget kamu memahami. Saya ulangi lagi sama kamu, Re. Orang ini poligami bahasa itu, yang paling istri kedua, sederhana ketiga, disampaikan keempat itu kepadamu. dibikinin rumah juga. Re, kamu kalau menipu kalau dirimu bertanya paham di situ sendiri, dulu. Re, kalau kamu menipu dirimu sendiri, percuma, Re, kita diskusi. Makanya tolong kamu dengarkan saya, ya. Kamu punya istri satu, istrimu yang pertama, terus istrimu yang pertama ini punya anak satu. Jadi kamu dan istrimu dan anakmu bertiga. Satu ketika kamu nambah istri satu. Dan dari istrimu yang kedua itu kamu punya anak lagi satu. Jadi posisimu sekarang 2 istri, 2 anak. Tapi satu ketika terjadi peristiwa yang membuat istrimu yang kedua dan anaknya itu harus kamu usir dari rumah. Dan mereka sudah pergi jauh, udah kawin lagi dengan suaminya. Sekarang saya tanya sama kamu, waktu kamu di rumah sekarang, istrimu berapa, anakmu berapa? Saya konfirmasi dulu pertanyaannya, Kang Edis. Boleh nggak ini? Jawab dengan jujur. Re, istrimu yang kedua sudah kamu usir. Kan? Re, jawabannya kan cuma tinggal satu, anaknya satu, itu aja kan? Kan satu lagi sudah nggak ada. Istrimu yang kedua sudah kamu usir dan dia sudah kawin lagi dengan suaminya. Sekarang pertanyaan saya sama kamu, di rumahmu yang tinggal denganmu ada berapa anak dan ada berapa istri? Ini kalau disesuaikan dengan Abraham ya Nabi Jujur, Ibrahim. gampang sekali jawabannya, Re. Kami nggak bisa percaya. Nggak berani jawab. Jadi saya nggak perlu gini kamu, Re. Saya cuma kasih tahu kamu. Ini pertanyaannya belum fokus. Kejujuran itu penting loh, kejujuran. Iya. Pertanyaannya juga harus jujur dulu dong. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak. Ini terjadi, peristiwa ketika Tuhan berfirman ini terjadi, ketika Abraham sudah mengusir Sarah dan Ismail anaknya pergi. Jadi sekarang di rumah Abraham itu tinggal Hagar, ya. Jadi berarti sekarang Abraham tidak adil orangnya. Versi kekristenan Abraham orangnya tidak adil berarti. Tega mengusir. Bagaimana? Tega mengusir anak. Oke, kamu tahu nggak kenapa? Oke, saya tanya kamu. Kamu tahu nggak kenapa? Padahal Abraham itu diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tanya sama kamu sekarang. Kamu tahu nggak Hagar itu diusir karena apa? Sesuai di pemahaman Islam karena perintah Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Di mana di dalam Al-Quran Hagar diusir? Sebentar, Bang. Nanti dulu, biar fokus dulu, Bang. Sabar dulu yang lain. Di mana di dalam Al-Quran kamu bisa tunjuk sama saya Ibrahim itu mengusir Hagar? Kamu tunjuk kata Hagar dalam Quran, kalau ada ya, kamu tunjuk Hagar dalam Quran. Ini laptop pemberian orang ini saya kasih sama kamu. Dan nggak mungkin laptop ini saya kasih sama kamu karena ini dikasih orang, saya jaga baik-baik. Ya, nggak mungkin karena kamu tidak akan pernah menemukan Hagar dalam Quran. Sampai kiamat. Tunjukkan sama ada pertanyaan tata cara salat di Al-Quran juga gak ada, sama itu. Iya, terus kamu tahu dari mana Ibrahim mengusir Hagar dalam Quran itu, tahu dari mana? Ada itu. Yang saya tanya sama kamu gini loh, Re, ya, kalau kamu benar-benar mau jujur dalam diskusi. Nih, Hagar itu diusir ada berapa sebabnya? Pertama, ya,
Sarah itu tidak mau anak Hagar itu menerima warisan. Ya. Makanya Hagar itu ketika dia melihat Ishak dan Ismail bermain bersama-sama, nampaklah seperti itu, dia membuat Sarah marah, dan akhirnya dia bilang kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu dan anaknya, sebab anak dari hamba perempuan itu tidak akan menerima hak waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan, bahwa Ismail itu tidak menerima warisan dari Abraham. Makanya ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu, ya karena posisinya tinggal Ishak di rumah sendirian anaknya Abraham. Hagar udah kawin lagi dengan suaminya. Gitu loh. Sama seperti saya umpamakan sama kamu. Kalau kamu tadinya punya istri 2, anaknya sudah diambil dia, sekarang anakmu di rumah tinggal 1. Kalau kamu mau ke notaris bikin ahli waris, yang ahli waris anakmu yang 1 itu. Nggak mungkin anakmu yang di bawah istrinya sana yang udah kawin lagi kamu warisin lagi. Itu udah tanggung jawabnya dia. Gitu loh. Paham nggak kamu, Re, di sini? Paham nggak, Re? Re? Ini Alkitab belum ketemu tuh definisi anak tunggal. Definisi anak tunggal KBBI. Ya, masih muter-muter lagi, Kak. Ya, saya bertanya kok muter. Ya, beginilah kalau nggak jujur kan begini. Tadi dia mengatakan Ibrahim ketemu Sarah, ditanyakan mana ayatnya, tidak bisa menjawab. Kemudian tentang harga mengusir, tidak bisa menjawab. Ini channel mengedukasi, bukan hanya asumsi yang tidak berdasarkan dalil. Begitu, lanjut. Jadi bagaimana, Bang Rey, bagaimana kalau nanti saya tunjukkan hadits bahwa yang mau disembelih itu adalah Isa? Bang Rey mau percaya nggak ya? Sebenarnya di Alkitab kan sudah jelas ya. Itu memang sudah pengetahuan umum. Di Islam ada 2 pandangan memang, tapi yang paling masyhur terbanyak itu Islam aja ada 2 pandangan kok, kamu mau protes. Karena pada zaman generasi Muslim pertama, banyak juga orang-orang Yahudi yang masuk ke Islam. Jadi mereka bercerita, mereka saling bertukar wawasan di situ. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Apa alasannya Sarah mengusir Hagar itu tidak dijelaskan di dalam Quran dengan jelas. Tetapi di Alkitab sudah menjelaskannya dengan jelas alasan-alasan Sarah mengusir Hagar. Oke, salah satu contohnya. Hagar itu mencemooh, mengolok-ngolokkan Sarah pada waktu itu. Padahal di status dia adalah sebagai budak. Dia sebagai budak loh, bukan sebagai orang merdeka, tapi dia adalah budak yang disarankan oleh Sarah untuk kepada Abraham. Tapi dia mengolok-ngolok kepada Sarah, yang mengatakan mungkin Sarah mandul, tidak bisa melahirkan anak dan sebagainya. Dan ini tertulis dengan jelas alasannya Sarah. Jadi mungkin di Quran tidak menuliskan dengan jelas. Itu versi Alkitab menginformasikan seperti itu. Silakan mengolok-olok. Makanya di sini alasan itu tidak ditulis di Quran. Jadi di pihak kalau Quran versi Alkitab itu Abraham mengusir, apakah Abraham itu tidak adil orangnya? Terus dibuang sebentar, kemana? Sebentar teman-teman, biar sebentar. Sedikit teman-teman, sedikit. Gini, Rey. Padang gurun pasir. Apakah tega terhadap bayinya? Oke, baik. Stop dulu, baik. Gini, Rey, ya. Di situ logika berpikirnya. Rey, dengar dulu, Rey. Ya. Dalam meneliti keakuratan sumber informasi. Oke, sudah, Rey. Bisa saya ngomong sekarang? Silakan tuan rumah. Oke, jadi gini, Rey. Saya mungkin hampir bosan mengatakan ini sama kamu, dan ini mungkin penonton juga kesel kalau saya ngomong ini. Gini, Rey, ya. 9 tahun jawab dulu, Kang Edis. Rey, pertanyaan dulu, saya tadi jawab dulu biar dengar dulu, selesai. Makanya kamu dengar dulu, Rey. Kamu dengar dulu. Ya, yang lebih daripada itu saya jawab sama kamu. 9 tahun sudah ya saya itu membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi kamu kalau mau tahu apa yang dibicarakan dengan Al-Qur'an dengan apa yang dibicarakan di dalam Bible. Gini, Rey. Kamu ngerti nggak, Rey, maksud dari anak yang menerima hak waris itu? Ngerti nggak kamu? Saya tanya dulu. Apa yang dimaksud dia itu anak yang perjanjian itu, ngerti nggak kamu? Alkitab ini udah menuduh Sarah dan Hajar itu orang nggak soleh, Dis.
Ya, sebentar dulu Ustadz Akyar, sabar dulu Ustadz Akyar. Sebentar, Ustadz, gantian Ustadz, nanti gantian Ustadz. Rey, gimana pertanyaannya gini, Rey. Ya, pertanyaan saya gini sama kamu, Rey. Kapan pertanyaanku dijawab nanti? Ya, kalau udah diusir itu ngapain, Rey, mikir-mikir mau kemana, namanya udah diusir. Gini loh, Rey. Coba kamu merenung sejenak, ya. Kenapa di dalam Quran tidak ada ditulis keturunan Ismail? Coba itu kamu pikirkan itu secara mendalam. Kenapa Al-Quran itu menceritakan anak-anaknya Ibrahim dari garis keturunan Ishak? Ya. Kenapa Al-Quran sama sekali tidak pernah menyebut anak keturunan Ismail? Coba Ustadz Akhir jawab, kenapa? Keduanya juga enggak, Dis. Keduanya? Iya, enggak menceritakan keturunan. Oke, anaknya sebentar. Oke, anaknya Ibrahim ada Ishak. Anaknya Ishak siapa? Anak Ishak Yakub. Oke, anaknya Yakub siapa? Yakub punya anak lagi namanya siapa? Yusuf. Oke. Ayub. Terus diceritakan ya di situ ya, punya anak ini. Saya tanya sama antum, siapa anaknya Ismail dalam Quran? Enggak diceritakan. Iya, kamu tahu nggak apa sebabnya itu? Ngerti nggak kamu sebabnya itu apa? Ya, ngapain kita harus jawab dulu, Ustaz. Kamu tahu nggak jawabannya apa? Ngerti nggak kamu, Ustaz? Itu tahu nggak? Anda. Itu kan menurut Anda. Ini makanya saya bilang. Sekarang gini, Dis. Udah berapa tahun ente baca Quran? Yang ente baca itu lomba baca Arab. Itu akhirnya ente nggak ngerti apa-apa. Itu loh, masa saya nggak perlu ente ngerti nggak? Ente ngerti yang dimaksud dengan saya nggak perlu Ustaz. Ente mengerti apa yang dimaksud dengan anak perjanjian? Karena Muhammad sudah menjelaskan semuanya, Dis. Di dalam ini yang saya bilang. Makanya gini loh Ustadz, ya. Betapa pentingnya kalian memahami apa itu anak perjanjian dan apa yang dimaksud Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebentar dulu Ustaz. Gak ada pentingnya, Dis. Iya, karena ente nggak ngerti, karena ente yang ente baca itu lomba baca Arab. Yang Anda pelajari itu, Dis. Kalau dalam Islam, Dis, ya, Anda mengatakan yang disebut kitab suci Anda itu mengatakan bahwa Hajar itu marah-marah terhadap Sarah itu marah-marah terhadap Hajar. Itu marah-marah itu adalah bukan perilaku seorang istri yang soleha, Dis. Jadi Alkitab Anda ini begini, orang bisa marah bukan berarti dia pemarah. Bedakan itu Bang Cecep. Wah, nggak bisa begitu. Orang marah ini. Bisa begini. Allah kami itu pemarah, Allah itu pemarah atau yang bisa marah? Ini bedakan dong. Fitnah ibundanya Nabi Ishak. Nah, jadi jangan dibilang nggak karena dia marah maka nggak saleh. Yesus itu pernah marah nggak? Pernah, bahkan sampai dibalik-balik itu tukang meja-meja penukar uang itu. Iya, padahal Quran bilang itu Isa ya, jangan. Isa itu adalah orang yang suci. Bukan berarti dia tidak bisa marah, katakanlah bisa marah begitu loh. Jadi jangan di framing bahwa orang yang suci nggak bisa marah. Nah itu. Ya, lagian gini, apa urusannya juga? Lagian kita nggak pernah mengenal Sarah adalah orang yang suci. Kita nggak pernah mengenal Sarah adalah orang yang suci. Dia adalah manusia yang sempurna, manusia yang sama seperti kita semua. Maka saya katakan saya ambil tadi yang ekstrimnya itu orang yang suci pun bisa marah. Apalagi hanya orang yang saleh. Gini, Bang Adis. Kalau lagi amar ma'ruf itu marahnya lain lagi, Bang. Kalau lagi menegakkan kebaikan itu lain lagi, Bang. Ya justru itu.
tidak menegakkan kebaikan. Kalau marah-marah sama Hajar itu bukan menegakkan kebaikan. Kenapa tidak? Itu. Anaknya itu si Ismail yang mencaci maki dia. Kalau orang yang salah, kalau orang yang salah dibenarkan, kalau orang yang salah dibenarkan, menurut kamu itu benar atau tidak? Dan seorang budak Hagar, seorang budak, dia menghina atau menghina majikannya, yang mengatakan majikannya itu mandul dan sebagainya, dan statusnya seorang budak. Jadi di sini harus dibedakan budak sama majikan. Apakah majikan tidak bisa punya hak untuk marah? Kalau sudah dicaci, dibilang mandul dan sebagainya, itu loh yang harus diketahui. Hagar itu statusnya budak loh. Ya, statusnya budak Hagarnya. Hajar itu istri soleh. Kalau sekarang boleh saya ikut nih, Bro. Mungkin saya lihat sedikit, di sini Bang, perbedaan sedikit sebelum kita giliran ya. Kita giliran biar nggak ini. Oke, gini sebentar saya jelaskan dulu. Ray dan juga Cecep ya. Begini Ustadz ya, teman-temanku muslim yang kukasihi dan kusayangi ya, karena Yesus memerintahkan untuk mengasihi ya. Barang siapa, berbahagialah orang yang membawa damai ya, dan seterusnya baca sendiri. Gini Ray dan Akhyar, kalau kamu baca dalam Bible itu diuraikan kok dengan jelas, dengan gamblang bagaimana jalan ceritanya. Bagaimana Tuhan itu menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan punya anak, bahkan keturunannya itu akan seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Nah, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak, itu status Abraham itu istrinya masih satu. Ya. Jadi ketika dia menjanjikan akan memberikan anak itu kepada Sarah. Makanya waktu itu datang ke kemahnya disuguhin daging itu. Tapi karena Abraham digoda sama Sarah, sebenarnya Sarah yang tidak tahan menunggu ketepatan janji itu, akhirnya Sarah itu menyuruh Abraham kawin lagi. Nah, anak yang dilahirkan dari Hagar itu bukan anak yang dulu pernah dijanjikan Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam 3 rupa itu. Jadi biar kamu tahu anak perjanjian itu apa. Nah, sangat bertolak belakang nantinya itu. Kenapa nggak tertulis anak tunggal Sarah gitu kan? Lebih pas. Waduh, masih nggak mudeng juga. Gini aja Rey, coba kamu berpikir Rey, kenapa Al-Qur'anmu tidak pernah menyebutkan anak-anak keturunan Ismail? Kenapa? Tahu nggak kamu sebabnya apa? Karena kalau menurut saya berpikir karena sudah pernah disebutkan di kitab-kitab Allah yang terdahulu. Jadi tidak diulang kalau berpikir saya. Rey, makanya Bang Adit, kalau cerita kita nggak sama, pemikiran kita nggak susah menjelaskannya Bang Adit. Kalau cerita tentang keluarga Abraham nggak sama pemikirannya. Contoh saya mempercayai di Alkitab itu perkataan Nabi Isa ya, kekekalan hidup adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Rey, kamu jangan lompat-lompat Rey, kita fokus saja. Dan akulah utusanmu. Itu saya percaya itu masih murni, belum. Iya, kamu jangan lompat-lompat. Campur tangan manusia. Rey, jangan lompat-lompat Rey. Fokus. Enggak, makanya disitulah kamu maksud bilang, saya. Sebentar, gini gantian. Kamu bilang di dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan, kamu bilang. Kalau kamu baca Bible itu berfokus kepada keturunan Abraham dari garis Ishak. Makanya dia disebut dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah Ismail. Tidak pernah dalam Alkitab itu dikatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tapi selalu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena Tuhan mengikat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Jadi makanya kalau kamu baca cerita dalam Bible, fokus Bible itu bercerita garis keturunan Abraham. Ismail diceritakan, keturunannya diceritakan, tapi cuma 1 generasi, 2 generasi udah. Karena nggak ada, Tuhan nggak ada mengikat perjanjian dengan mereka, perjanjian keselamatan loh ya.
ya. Yang dijanjikan kepada Ishak, kepada Ismail itu cuman dijanjikan dia menurunkan raja-raja dan seterusnya. Nggak ada perjanjian akan keselamatan umat manusia itu tidak diikat ke situ. Nah, satu PR yang harus kamu yang menurunkan raja-raja itu. Gantian, Re. Sebelum kamu berpikir jauh kemana-mana, cobalah kamu merenung kenapa Al-Qur'anmu tidak pernah menyebutkan sama sekali keturunan dari Ismail, tetapi sebaliknya malah menyebutkan keturunan dari Ishak. Kamu renungkan itu. Apa sebabnya? Ya, karena 10 tahun kamu belajar Quran, kamu nggak akan dapat itu kalau yang kamu pelajari belajar bahasa, belajar ngarap. Saya bilang tadi sudah dijelaskan di kitab terdahulu. Lah kan dijelaskan sekarang, kenapa kamu ngeyel? Contoh dalam penciptaan malam, penciptaan gelap, maka berfirmanlah, maka terjadi. Silakan teman-teman yang lainnya, saya istirahat dulu. Itu versi gini. Sebelum kita jangan melebar ke yang lain. Gini, kita nggak usah melebar ke yang lain. Pertanyaan saya cuma gini aja. Anak dari hasil muta dengan anak dari istri yang sah, siapa yang boleh menjadi ahli waris yang benar? Sesuai dengan hukum yang berlaku. Satu, anak yang hasil mutah. Satunya lagi, anak dari istri yang sah. Siapakah pewaris yang benar atau yang resmi? Coba dijawab. Dua-duanya. Kalau dari nikah mut'ah sudah dilarang. Nikah mut'ah sudah dilarang. Bukan, saya tidak bicarakan dengan muta dan dilarang atau tidak dilarang, itu dilarang atau tidak dilarang itu kan itu. Iya, tapi yang melarang bukan Allah. Iya. Jauh 1400 tahun yang lalu. Lalu pertanyaan itu kenapa ke saya zaman now? Pertanyaan saya, tahun yang lalu dilarang. Satu anak yang dari turunan yang istri yang tidak sah, sama satu lagi istri yang sah. Siapa yang menjadi ahli waris yang sebenarnya? Satu, istrinya nggak sah, cuma hanya mutah. Ibrahim nikah nggak sah. Anda menuduh Ibrahim pernikahannya nggak sah. Gila loh. Tidak sah. Karena kenapa? Sarah yang menyerahkan budaknya kepada Abraham. Sarah yang menyerahkan budak itu kepada Abraham supaya Abraham boleh Anda bisa menjelaskan saat tidaknya pernikahan itu gimana coba? Kalau di Islam ada mahar, ada wali nikah mempelai wanita. Hagar itu adalah seorang budak, harus jelas dulu ya. Hagar itu seorang budak, dia tidak punya hak. Kalau saya bilang itu putri raja harus berdata, kita sama-sama data. Ayo coba. Itu kita nggak usah melebar dulu. Coba cari tahu Hagar itu. Hagar adalah seorang budak dari Mesir. Itu jelas. Jadi tidak ada istilahnya budak itu mempunyai hak yang sama dengan istri yang sah. Saya mau bercerita. Zaman dahulu. Jangan pakai dalil. Kita jangan melebar dulu. Kita jangan melebar. Kita pakai dalil. Kalau di Alkitab dalilnya jelas Hagar itu adalah seorang budak. Ini kita nggak usah melebar. Kita ngomong dalil. Kita nggak mau asumsi. Nah, itu kan cerita, bukan dalil. Kita nggak mau dongeng. Kita pakai asumsi. Kalau kita orang Kristen, kita bawa dalil di Alkitab. Hagar adalah seorang budak. Hagar adalah seorang budak. Jelas. Ya, jadi dia tidak punya hak atas anak yang dihasilkan atau anak dari Hagar itu bukan seorang anak sah. Menurut boleh saya ngejelasin sebentar. Budak itu hasil beli apa rampasan perang? Jelasin. Ya Pak Rey, saya mau nunjukin. Silakan. Sebetulnya betul kata Pak Edis ini bahwa kita harus membaca, ini pemahaman kami ya Pak Rey ya, membaca Alkitab itu dari awal. Nah pada waktu pembentukan manusia di Kejadian 1 ayat 28, kalau boleh dibuka, tapi saya akan bacakan ya. Allah itu waktu itu belum terjadi dosa ya. Pada saat itu belum terjadi dosa, dan tujuan diciptakannya manusia kenapa? Karena Allah kasih terhadap manusia. Dan ini perjanjiannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhi bumi dan taklukangan. Jadi intinya di sini bahwa pada manusia Allah itu memberikan kuasa untuk beranak cucu. Nah, bagi kami ajaran Kristen sayangnya
manusia itu gagal. Nah, gagal dia. Kita lihat di Kejadian 3, kita baca di Kejadian 3 bahwa manusia itu gagal. Gagal dalam artian apa ini? Beranak cucu? Bukan. Gagal dalam arti menuruti keinginan Tuhan. Jadi, kalau menurut pemahaman kami, pada awalnya antara baik dan jahat itu semuanya diberikan pada Tuhan, dalam arti bahwa raja kita yang menentukan apapun itu juga adalah Tuhan. Nah, tetapi lihat di sini bahwa si ular menyatakan bahwa ular di sini dalam arti metafor ya, sebetulnya ini bisa dianggap metafor. Jadi di sini dilihat bahwa artinya apa? Ular itu yang menggoda kita dan kita digodanya itu menjadi Tuhan. Lihat di situ jadi Tuhan. Setelah dibilang menjadi Tuhan, iya, yang menggoda itu siapa maksudnya? Setan yang menggoda kita. Nah, pada saat itu seharusnya kenapa disebutnya ular di sini? Kalau kamu lihat tadi di Kejadian, yang berkuasa atas seluruh binatang itu adalah manusia, dan yang berkuasa di bumi adalah manusia. Jadi sebetulnya kalau di sini disebutkan bahwa ular itu menyatakan bahwa ambillah pohon itu, dia mestinya manusia ini menyatakan tidak. Harusnya begitu. Tetapi ternyata pada waktu digoda bahwa kamu akan menjadi Tuhan, maka dia melihat nih di bawahnya, dia akan, oh bener nih, berarti nih baik pohonnya, sehingga dimakan. Tetapi yang penting di sini adalah Kejadian 3 ayat 15-nya yang penting. Di situ ada perjanjian bahwa akan ada keturunannya yang meremukkan kepalamu. Nah, jadi sekarang nih ada perjanjian yang baru. Ya, tadi perjanjian yang pertama. Siapa, Pak? Gimana, Pak? Maaf. Ini perkataannya siapa sebetulnya? Karena di situ kan belum ada orang, hanya ada ular doang. Perkataan yang mana? Yang mana? Ini ayatnya banyak sekali, Pak. Yang mana? Yang Bapak baca. Yang dibaca ini. Maksud Bapak saya kurang ngerti. Yang ini yang menuliskan adalah Musa, ini adalah Taurat dari Musa. Dan yang memberitahu dia cerita ini adalah Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi yang penting di sini adalah Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kemudian ketika jatuh dalam dosa, ini yang jadi perjanjiannya. Nah, inilah nanti yang maksudnya anak perjanjian. Jadi Tuhan dia harus membangkitkan suatu tempat di mana dia akan keluar. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 17. Kalau kita lihat di Kejadian 17 ayat ayat 6. Musa menerima ini di mana? Musa menerima ayat-ayat yang Bapak baca itu dari mana? Kalau boleh kita nggak ngomongin itu dulu ya, Pak Cecep. Itu saya bisa jelaskan. Cuman masalahnya kita sedang membahas tadi masalah yang tadi kenapa Ishak menjadi anak gitu kan? Itu kan, dan Hagar. Kenapa Ishak jadi anak tunggal begitu ya? Oke ya. Nah, lihat ini perjanjiannya waktu ayat Kejadian 17. Ini perjanjiannya persis sama dengan perjanjian pada Adam, pada manusia, sorry. Adam itu artinya manusia ya. Pada manusia. Jadi berkat ini adalah melalui Abram. Ini pada saat ini Abram diganti namanya menjadi Abraham. Lihat. Tetapi pada saat ini belum ada pertumpahan darah. Lihat, di sini perjanjiannya adalah waktu manusia baru diciptakan. Nah, tetapi kalau kita lihat, nanti saya akan kenapa itu jadi anak tunggal ya, tapi kita lihat di Kejadian 22. Kejadian 22. Ingat tadi bahwa dia Tuhan ingin membuat suatu keturunan yang akan menyelamatkan ya. Kita lihat Kejadian 22 ayat 18. Kita lihat ayat 18. Oleh keturunanmu lah. Nah, inilah maksudnya anak perjanjian. Anak perjanjian adalah inilah yang kita sebut adalah Kejadian 3 ayat 15 itu adalah kabar baik. Tetapi pada saat itu kabar baiknya belum datang. Nah, inilah sebabnya kalau gitu kenapa Ishak gitu kan pertanyaannya. Kenapa Ishak? Kita lihat di ayat yang ke-16, Kejadian 16. Di Kejadian 16 itu Pak, mungkin gini ya. Kita udah agak terlalu melebar. Jadi sebetulnya intinya cuma simpel aja.
Satu kan dari anaknya budak, satunya lagi dari anak yang istri yang sah. Betul, tetapi maksud saya begini, maksud saya kita harus lihat bahwa Sarah itu persis seperti Hawa. Dia tidak mau menyerahkan kekuasaannya pada Tuhan, tidak. Itu yang penting sebetulnya. Tapi Sarah mengambil terlalu rumit, Pak, kalau misalnya mereka saya hanya menunjukkan bahwa itu tertulis di Alkitab. Saya itu tertulis di Alkitab ya. Jadi maksudnya bahwa, kita simpel ke temanya. jadi ingat ya Pak Cecep, itu bahwa Sarah itu seperti Hawa. Dia tidak menunggu Tuhan, dia langsung bilang ke Abraham, ambil hamba itu. Dan ingat pada saat itu dibolehkan bahwa bukan dibolehkan, kebudayaannya bahwa ada orang bisa melahirkan untuk menjadi anaknya dia. Gitu. Tetapi sayangnya pada waktu itu lahir, itu bukan anaknya Sarah, bukan anak perjanjian. Itu sebabnya disebutnya anak tunggal. Itu yang disebutnya anak tunggal. Itulah yang disebut anak perjanjian. Dan itulah kitab-kitab, dalil-dalil yang saya berikan itu di Kejadian itu semua. Jadi itulah sebabnya, simpelnya gini aja, Pak Cecep, simpelnya gini tunggal aja. itu ada perjanjian, Pak. Karena jadi gini, istri itu hanya Sarah. Lalu kalau Anda kita melihat kita melihat dengan gitu. cara pandang kita sekarang ini, bayi. Satu sisi adalah anak yang dihasilkan daripada budak, satu lagi anak yang dihasilkan dari istri yang sah. Jadi udah pasti pewaris yang sebenarnya adalah yang berasal daripada istri yang sah, bukan daripada anak yang budak. Nah, ini aja cara simpel untuk kita melihat siapa ahli waris yang sebenarnya. Kira-kira demikian Pak Cecep. Agar sudah jelas dituliskan di Alkitab. Agar dengan jelas dituliskan di Alkitab adalah seorang budak dari Mesir. Jadi dia tidak punya hak apa-apa. Cuma karena Sarah yang menyerahkan Hagar dengan cara pikirnya Sarah agar Abraham mempunyai keturunan, itu cara pikir manusia. Ini yang kita pelajari sekarang ini. Sarah menggunakan cara pikir manusianya. Tapi bukan itu cara persis pikirnya. Seperti Hawa. Itulah Hawa waktu dia mengambil buah gitu. Itulah dia. Jadi anak yang dianggap anak yang sah adalah dari istri yang sebenarnya, bukan yang dari budak. Sebentar. Sebentar, saya koreksi dulu. Ada yang sebenarnya yang nggak tepat juga yang dikatakan oleh otak lontong ya. Begini, kalau dikatakan bahwa Ismail itu anak tidak sah, itu juga tidak benar. Ya. Betul, saya setuju. Jadi begini. Ya, kalau diusir, Kang Edis, kalau diusir itu tetap nggak masih berkokoh di situ nggak? Nabi Pak Ibrahim mengusir. Kalau boleh saya jelaskan masalah diusir. Kalau boleh saya jelaskan. Ini saya jelaskan ini Mas Edis. Ini kayaknya pandangannya agak berbeda. Bukan Gasa sebagai anak ya, sebagai pewaris ya. Soalnya pandangan di Al-Quran tidak seperti itu, sangat adil dan bijaksana. Mohon maaf ya Pak Rey. Mohon maaf. Di sini yang diceritakan, itulah disebabnya yang diceritakan di Alkitab itu sebetulnya kegagalan manusia. Kita semua gagal. Itulah maksudnya kenapa kita semua berdosa. Kenapa? Karena kita gagal seluruhnya. Bahkan nabi-nabi yang ada itu semuanya gagal, kecuali Yesus. Yesus itu tidak gagal. Nah, itu kenapa? Sebentar Bang Kemon. Ini kadang bagi mereka ini terlalu berat. Ini sebenarnya inti dari Bible itu. Gini loh Rey. Sebenarnya manusia itu, kalau seandainya manusia itu mengikuti perintah Tuhan, maka semuanya itu akan berjalan baik. Ya. Tapi sayangnya manusia ini dia tidak mau diperintah oleh Tuhan. Dia itu mau memerintah dirinya sendiri. Nah, kalau manusia memerintah dirinya sendiri, itu pasti ke jurang, ya. Jatuhnya pasti ke jurang. Contoh ya, kalau manusia memerintah dirinya sendiri, bikin bom nuklir, ya, bikin senjata, bikin ini. Itu karena manusia memerintah atas keinginannya sendiri. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan, Tuhanlah yang memerintah. Makanya doa yang diajarkan Yesus itu, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi gini loh Rey, ya.
Tuhan itu kan punya rencana bahwa Tuhan akan memberikan Abraham itu keturunan. Nah, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan dia keturunan, itu maksudnya dari istrinya Sarah. Tapi dalam perjalanannya, karena lama ditunggu-tunggu, keturunan yang dijanjikan itu nggak datang-datang juga, si Sarah ini nggak sabar. Disuruhlah Abraham itu kawin lagi dengan budaknya perempuan yang namanya Hagar itu. Akhirnya dari Hagar itu melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi yang dilahirkan oleh Hagar ini bukanlah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Paham? Paham nggak? Dari mana memaknai anak yang bukan dijanjikan dari Tuhan? Saya kasih kamu contoh. Sebentar. Saya kasih, data dengar dulu. Di Kejadian ada ini. Tak kasih tunjuk. Tolong share screen nanti. Itu panjang sekali. Nanti kalau kalian bacakan itu panjang sekali. Gini, Re. Enggak, ini sedikit. Tuhan ngaco dong, Dis. Kalau Kejadian 17:20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu kamu itu dan sebenarnya tugas kamu itu ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sampai sekarang pun. Iya, boleh Pak Ray coba baca ayat 17-nya. Ayat 17 sampai 19-nya. Coba tolong dibaca. Sebentar, teman-teman. Kejadian 17 sampai 19-nya. Iya, sabar. Di situ menyatakan bahwa anak perjanjian itu bukan Ismail, tetapi Ismail itu betul diberkati. Saya tidak, dan Hagar itu diberkati kok. Ya, Hagar itu diberkati. Bahkan dia bertemu Tuhan Yesus di situ. Hagar itu bertemu Tuhan Yesus. Gini, Ray tolong baca 17 sampai 19 ya. Iya. Because she said this is a better maybe. Gini, saya bilang sama teman-teman yang Kristen, janganlah mengatakan hal-hal yang buruk terhadap Hagar dan Ismail, ya. Yang dimaksud oleh Bible itu cuman sedikit bahwa anak yang dilahirkan oleh Hagar itu bukan anak perjanjian, titik, hanya itu. Nggak usah ngomong bahwa itu bukan anak sah, apalagi kemarin Yusuf Manubulu bilang Abraham berzina, ini kan nggak benar, gitu loh. Ya kan? Kita baca dalam Bible itu apa yang tertulis seperti itu. Ya. Saya setuju Pak Edis, dan saya hanya ingin menambahkan bahwa Hagar itu diberkati. Hagar itu diberkati. Ismail itu diberkati. Ismail diberkati, yang penerima waris gitu loh maksudnya. Dan tetap dia menerima waris, dalam arti ini Ismail tetap menerima waris. Iya, tetapi dia tidak menerima, bukan anak perjanjian. Iya, tetapi dia bukan anak perjanjian. Tuhan itu tidak diikat dengan penting. Ismail. Betul. Tuhan tidak mengikat perjanjiannya dengan Ismail, tetapi Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Makanya dikatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ngerti nggak kamu maknanya itu? Cirinya perjanjian itu apa sih, Dis? Oke, saya jelaskan apa perjanjiannya. Jadi begini, Ustadz. Makanya kalau kamu baca Quran, ya saya nggak mau ngomong di sini ya, besok ditangkap polisi. Gini, Ustadz Akhir. Saya tuh sebetulnya nggak ada hubungan dengan kitab sejarah. Sebetulnya Al-Quran itu nggak ada hubungan dengan apa yang Anda baca sebetulnya, Dis, ya. Karena coba agak besar, Ustadz, suara ente agak besar coba. Sebetulnya Al-Quran itu tidak ada hubungan dengan sejarah-sejarah yang dibaca oleh Anda, yang disebut Bible itu. Karena menurut saya tadi kan nama Abraham juga waktu kecilnya bukan Abraham, dia itu adalah Abram. Setelah gede diganti Abraham. Itu dari mana itu? Oke, stop dulu. Baik, stop dulu. Tadi ente bilang namanya Abram kemudian menjadi Abraham. Saya jelaskan. Kenapa? Ya, sabar dulu, makanya biar saya jelaskan. Kenapa namanya diganti dari Abram menjadi Abraham? Karena dikatakan bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, ketika kamu bertanya terhadap Bible mampu menjelaskan kenapa namanya dari Abram menjadi Abraham. Sekarang saya tanya sama ente, kenapa namanya Ibrahim? Jelaskan sama saya. Apa arti Ibrahim itu? Emang namanya, Dis?
Inilah makanya saya bilang kita susah. Oke, apa arti Ibrahim itu? Iya, arti Ibrahim itu apa? Bagi mereka nama itu nggak punya arti di mereka, tapi di kitabnya Alkitab tuh setiap nama itu mempunyai arti tersendiri. Makanya jadi ada nama itu beda. Nabi Muhammad artinya yang dipuji ya. Nabi Muhammad artinya yang dipuji. Sebentar. Ecep, saya itu sering banget ke Jawa Barat. Ya. Kalau kita bicara tentang nama-nama orang Sunda zaman dulu, itu pasti ada artinya. Contoh, namanya Soekarna. Dengar dulu. Alergi dengan nama Ibrahim, Kenapa bukan. Orang-orang zaman dulu itu kalau beri nama anaknya itu ada artinya loh. Kalau kamu pergi ke orang Batak zaman purba, zaman dulu, itu nama pasti ada artinya. Ada yang namanya Halomuan, Binsar, Togar, itu ada artinya. Bukan nama kosong gitu aja, nggak ada artinya. Nggak ada itu. Kalau pergi kamu ke nama-nama orang Jawa kuno, ya, Joko, itu ada artinya semua. Nama orang Sunda itu Jaka, ada artinya itu semua. Sama juga orang-orang Timur Tengah itu ngasih nama anaknya itu ada artinya. Bukan nama-nama jauh-jauh. Jauh-jauh Bang Adis, nama dia aja pun ada artinya Bang Adis. Jawab aja, Dis. Kenapa? Ya, sekarang gini aja. Oke, mungkin kita makanya saya bilang namanya dia sendiri pun ada maknanya, nggak mungkin nggak dinamain sama orang tua yang nggak pakai makna. Pasti ada tujuannya. Ya, kita jauh-jauh nyebutin nama orang. Jadi saya selalu pernah saya ingat dengan teori yang saya buat itu, teori mencuri skripsi. Nggak ada gonta-ganti nama dari kecil. Ibrahim nggak pernah gonta-ganti dari Abram jadi Abraham. Ya memang nggak ada. Mungkin Pak Cecep belum tahu artinya Abram. Coba Pak Cecep, artinya Abram apa? Jadi makanya beda kitab yang disampaikan sebelumnya sama kitab yang dipercayai sama Ustadz Cecep. Di situ bedanya. Kembali ke anak perjanjian aja lah. Kembali ke anak perjanjian. Sekarang gini aja. Oke, sebentar teman-teman. Habis ini saya jadi nggak pernah selesai Kang Edis. Pembahasan anak tunggal itu nggak pernah selesai. Habis ini saya berhenti ngomong. Habis ini teman-teman yang lain yang ngomong. Ini terakhir dari saya, ya. Karena teman-teman yang lain pengen gantian ngomong, biar nggak saya terus. Gini, Ustadz Ahyar. Dari mana ente bisa tahu dalam Al-Quran bahwa Ibrahim itu punya istri 2? Coba tunjuk sama saya, ayat mana yang ngomong ke Ibrahim istrinya 2? Dan ayat mana yang ngomong kalau satu anak satu? Kan udah dibilangin, Al-Quran itu untuk penjelasannya itu ada panduannya. Gitu, Al-Quran, apakah Al-Quran tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri? Saya tanya sama ente, apakah Al-Quran tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri? Otak saya nggak bisa memaham Al-Quran. Saya nggak tanya otak ente, saya nggak tanya otak antum. Yang saya tanya, apakah Al-Quran mampu menjelaskan dirinya sendiri? Ke ahli tafsir tanyanya, bukan apakah ahli tafsir lebih tahu? Apakah ahli tafsir lebih tahu daripada Al-Quran? Ya silakan Anda tanya terhadap ahli tafsir. Pinteran itu udah jelas jawabannya. Bang Edis itu udah bulat jawabannya. Setiap manusia diciptakan Tuhan mungkin otaknya berbeda-beda. Itu aja udah. Ini dalilnya Kang Edis, ayatnya surat Maryam ayat 54 sampai 55. Baik. Saya kasih kamu hadiah kalau kamu bisa tunjukkan sama saya istri Ibrahim 2, satu namanya Hagar, satu namanya. Saya kembali ke topik aja tadi ke anak perjanjian. Enggak, sebentar dulu. Ini ya, bukan cuman kamu, Rey, sama Cecep Ini berkesesuaian ayat Al-Quran dengan kitab Kejadian berkesesuaian. Rey, dengar dulu, Rey. Ya. Habis ini kalian ngomong ya. Saya udah 2,5 jam nih. Gini, kalau kamu dan juga Cecep dan juga Muslim ya di bawah kolong langit bisa nunjukkan sama saya menurut Al-Quran bahwa istri Ibrahim itu ada 2. Satu namanya Hagar, satu namanya Sarah. Sarah melahirkan Ishak, Hagar melahirkan Ismail. Ya, kalau kamu bisa tunjuk itu, kamu minta apa aja sama saya kasih.
Kamu mau minta apa? Saya lompat dari Monas juga nggak apa-apa, ya. Kamu tunjukkan itu kalau bisa. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk diceritakan, kamu pertanyakan itu bagaimana kami menjawabnya? Terus kamu tahu dari mana kalau Ibrahim itu punya istri dua tuh tahu dari mana kamu? Sudah dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya, makanya ada perintah konfirmasi. Sedangkan kitab sebelumnya kamu nggak percaya. Bertanyalah pada ahli kitab. Ada sebagian ayat yang kami percayakan. Katanya udah dipalsukan. Kan katanya udah dipalsukan. Nggak jelas kamu itu, Rere. Bukannya nggak jelas. Terus kamu tahu tahu dari mana kalau Ibrahim itu anaknya Ibrahim itu satu bernama begini aja. Kamu tahu dari mana kalau anaknya Ibrahim yang namanya Ismail itu dari Hagar, bukan dari Sarah? Tahu dari mana kamu itu? Kamu tunjuk di Quranmu, mau sampai budek kamu kamu nggak bakal temukan kalau Ibrahim itu dalam Quran itu istrinya ada dua, terus satu namanya Hagar, Perjanjian Lama ada, di Taurat namanya Sarah. Pak Edis tanya dulu, tahu dari mana Ibrahim itu adalah Abraham? Soalnya bapaknya beda. Iya, karena Ibrahim dibakar, Abraham nggak pernah kebakar, nggak pernah hangus jadi sate. Bedanya di situ kali. Soal pembahasan itu tidak dihiraukan di Muslim ya. Yang penting cerita-cerita dari Ibrahim yang mengandung hikmah itu yang diceritakan. Bapaknya aja beda, Azar sama Terah beda. Kok bisa orangnya sama? Gini. Sekarang nubuatan di Kejadian 17 ayat 20 ya, bukan ayat lah, nomor lah. Ya, kok lari ke Bible. Teman-teman lanjut.